Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Aurarini Anzilni dari semester 2C. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-15 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana yang tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah, doktrin ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi menjadi 3. Yang pertama, alasan pembenar umum. Daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP, bela paksa pasal 49 KUHP, melaksanakan perintah undang-undang pasal 50 KUHP, dan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Kedua, alasan pembenar khusus terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 3 KUHP. Yang terakhir, yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pasal 314 KUHP. Yang terakhir, alasan pembenar di luar undang-undang. Hukum disiplin dari orang tua atau guru, kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, dan penyelidikan ilmiah. Yang terakhir, fungsi hukum dari sifat melawan hukum material atau ontreken, misalnya Ares Hoprod tentang Dr. Hewanjo, putusan Mahkamah Agung tentang Markus Effendi. Selanjutnya, alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari 3. Yang pertama, alasan pemaaf umum, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab pasal 44 KUHP, daya paksa dalam arti sempit pasal 48 KUHP, bela paksa yang melampaui batas pasal 49 ayat 2 KUHP, dan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2. Yang kedua, alasan pemaaf khusus, yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pasal 110 ayat 4 KUHP, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pasal 163 ayat 2 bis KUHP, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu pasal 166 KUHP. Pencurian antara suami istri pasal 367 ayat 1 KUHP, dan yang terakhir, insubordinasi tidak jadi pasal 464 ayat 3 KUHP. Alasan pemaaf di luar undang-undang, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Yang terakhir, alasan peniadaan pidana putatif. Daya paksa atau overmah diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian, karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam 2 hal, daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, pertentangan antara 2 kepentingan hukum, contohnya Ares Papan Karniandes,
Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Contohnya, Optician Arrest 1932. Yang terakhir, pertentangan antara dua kewajiban hukum. Contohnya, dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Bela paksa. Bela paksa atau not fair diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya, yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. 2. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, dan yang terakhir, harta benda, diri sendiri dan orang lain. Bela paksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan, jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Not fair access harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, seperti perasaan takut, khawatir atau bingung, perasaan marah yang sangat besar. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Selanjutnya, melaksanakan ketentuan undang-undang yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah: yang pertama, harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Yang ketiga, perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Selanjutnya, melaksanakan perintah jabatan yang dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama, melaksanakan perintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Lalu, kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Yang terakhir, perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Yang terakhir, alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari: yang pertama, diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, arest dokter hewan, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu hukum disiplin, persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan, dan yang terakhir dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian dari review materi pertemuan ke-15 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.